Kembali sampai Indonesia Malam, saudara, saya langsung ke Bung Wayan Sudirta. Bung Wayan, bagaimana kemudian menepis anggapan masyarakat bahwa ini bukan untuk membungkam demokrasi, bukan untuk membungkam suara-suara kritis, karena kita tahu, saya sebutkan tadi, saya sudah ambil contoh 2017 misalnya ada sejumlah tersangka makar, tapi kemudian proses hukumnya tidak tuntas. Ya, kita tidak bisa mengabaikan fakta yang terjadi dulu. Tapi kini ya, masyarakat harus berani mengadu ke Komisi 3 untuk mengawasi lebih ketat kerja-kerja kepolisian, ada yang dilanggar apa enggak, akan dipakai mainan apa enggak. Selain mengajukan ke peradilan, datanglah ke Komisi 3. Tapi kalau Komisi 3 enggak diajak bekerja, tidak punya data, kita tidak punya bahan ketika rapat kerja mengawasi kepolisian, di mana salahnya polisi. Gitu. Nah, jadi dengan kata lain, sekarang proses ini sudah berjalan. Apa upaya-upaya hukum, apa upaya-upaya politik, hukum itu misalnya ke pra-peradilan, politik misalnya campur hukumnya ke DPR, dilakukan mereka yang gelisah. Sebenarnya kami ingin menunggu. Kalau umpama kegelisahan itu tidak disalurkan menurut saluran yang benar, nanti outputnya juga tidak sesuai dengan harapan. Jadi Anda mengajak kalau seandainya ada proses-proses hukum dari pihak kepolisian katakan, atau mungkin nanti kejaksaan, atau mungkin nanti peradilan yang kemudian dianggap tidak adil, maka bisa disampaikan ke Komisi 3? Kenapa tidak? Itu tugas kita dan kita tidak ada ampun. Pasti akan ditindaklanjuti, Bung Wayan? Loh, kenapa tidak? Lihat bagaimana rapat-rapat di Komisi 3 kalau udah bicara dengan polisi dan kejaksaan, kita kritis, tapi konstruktif gitu loh. Tapi bagaimana kemudian dengan peta-peta politik di sana? Omnibus Law yang kemudian banyak ditentang saja kan akhirnya lolos. Semua kemudian bersuara satu suara di partai di Komisi 3, bukan PKS ya. PKS dan Demokrat berseberangan. Itu dibalik, Bos, Mas Iman. Itu dibalik. Bukan di Komisi 3. Maksud saya DPR, maksud saya. Kalau itu saya tidak menguasai, saya takut salah ngomong. Ini orang balik yang harus bicara gitu. Tapi kalau yang saya tahu, dari 12 yang diisukan tidak beres, kami sekarang punya catatan. Catatan lengkap walaupun kami bukan orang balik. Dulu pernah duduk di balik, tapi ketika pembahasan saya nggak ikut. Sekarang saya punya 12 catatan itu. Kalau 12 tuduhan itu kalau disandingkan dengan undang-undang yang diketok, memang yang 12 ini keliru. Gitu. Dan sudah diperbaiki? Yang benar mestinya bukan mengatakan undang-undang yang diketok itu ini informasinya, itu informasinya, lalu informasi itu salah. Harusnya yang tidak setuju dengan undang-undang itu pasal sekian, bunyinya sekian. Dia harus ini terkait dengan hoax ya? Harusnya yang hoax yang beredar. Begini. Nah kalau begitu didukung oleh DPR, akan didukung oleh pemerintah. Seperti halnya beberapa hari yang akan datang. Mahasiswa di Bali sudah menghubungi saya, mereka akan datang ke DPRD, mengundang anggota DPR RI yang dapil Bali. Kami senang, mereka akan memberikan masukan. Bahkan kami kasih bahannya gitu. Kami pun menyiapkan bahan. Kami senang sekali nanti berdialog di DPRD provinsi dalam waktu dekat ini. Dialognya itu bagus. Karena memang Bali tidak mengenal kekerasan. Mereka biarpun mahasiswa, kalau berdialog di DPR itu sangat elegan. Mengenal budaya santun seperti yang tadi saya singgung. Hak asasi kalau tidak memperhatikan hal-hal yang bersifat agama, moral, ketertiban umum. Chaos negara ini, Mas Iman. Maka sekali lagi, yuk kita salurkan aspirasi ini secara positif. Kalau saya keberatan terhadap undang-undang ini, saya akan datangi wakil-wakil rakyat, saya datangi gubernur, saya datangi bupati, agar disampaikan pada pemerintah pusat. Anda mengatakan kuncinya komunikasi. Agar kelak ketika terbit PP, peraturan pemerintah, hal-hal yang belum diakomodir bisa diakomodir. Satu. Kedua, ada yang namanya legislative review. Legislative review itu menekankan bagaimana DPR bisa merubah undang-undang.
Jika nanti dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, apa yang diketok di DPR belum bisa disempurnakan melalui PP, lalu pelaksanaan yang merugikan rakyat, DPR pasti akan mengawal keinginan rakyat, keinginan buruh, tokoh-tokoh lingkungan. Apa yang dikawal? Aspirasi mereka. Caranya gimana? Yuk review saja undang-undang ini. Itu yang disebut dan dijamin bahwa DPR akan mendengarkan aspirasi rakyat. Saya ingin ke Bung Nasir sebentar. Saya ingin ke Bung Nasir. Bung Nasir, pertanyaan saya sama seperti apa yang kemudian saya awal tadi tanyakan kepada Pak Wayan, bahwa bagaimana kemudian untuk menepis anggapan masyarakat bahwa ini bukan pembungkaman demokrasi, bukan karena lawan politik, karena proses hukum yang pernah terjadi 2017 saya contohkan itu tidak tuntas. Ya, pertama seperti yang dikatakan oleh Pak Beni tadi yang sempat saya dengar, bahwa untuk menguji benar atau tidaknya atau sah atau tidak sahnya langkah kepolisian menangkap dan menahan seseorang itu lewat pra-peradilan. Tapi itu kan butuh waktu, argumentasi, ya. Tapi kemudian publik dihadapkan dengan sejumlah peristiwa seperti Aiman sampaikan tadi. Bahkan bukan hanya mereka yang dituduh makar, ya, ada Rahmawati Soekarno Putri, ya, kemudian juga ada beberapa nama, kemudian Sri Bintang Pamungkas, bahkan Sri Bintang Pamungkas juga diambil paksa dari rumahnya. Ya. Bahkan juga Said Didu belum lama ini juga sempat jadi tersangka kalau saya tidak salah, ya. Akhirnya kan semua bukan tidak terbukti, artinya prosesnya tidak berjalan dan publik menunggu bagaimana kelanjutannya. Sampai saat ini publik tidak mendapatkan kepastian soal itu. Nah, karena itu memang ketika dihadapkan dengan peristiwa ini wajar kalau kemudian publik bertanya apakah peristiwa penangkapan, penahanan aktivis kami ini mirip atau apa sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Jadi ini apa yang harus dilakukan, Bung Nasir? Bagaimana? Apa yang harus dilakukan supaya ini kemudian masyarakat melihat ini betul-betul proses hukum kok, bukan terkait dengan kekuasaan, pembungkaman demokrasi dan lain sebagainya. Ya, kalau pertanyaannya itu, maka tentu harus diproses, ya, diproses dan kemudian ditingkatkan, ya, tahapannya, kemudian diajukan pengadilan kalau memang memiliki argumentasi. Tuntas dan transparan begitu ya? Iya, ya itu jadi penegakannya itu harus objektif, transparan, bertanggung jawab. Ya, polisi kan punya tagline-nya profesional, modern dan terpercaya. Jadi kalau memang serius, masukkan kemudian, ya, biarlah hakim yang memutuskan apakah memang betul dia melanggar pasal-pasal yang didakwa oleh atau dituntut oleh jaksa. Baik, saya ke Pak Beni, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Pak Beni, harus tuntas dan transparan, tidak ada jalan lain untuk kasus ini? Ya, jadi dalam kapasitas saya di Kompolnas, dulu kan saya yang menangani perkara seperti ini, gitu. Ya. Sekarang saya selaku pengawas eksternal Polri, jadi bukan di bawah Kapolri, bukan di bawah Inspektorat Irwasum, tapi kami pengawas eksternal. Kami banyak menerima pengaduan keluhan masyarakat, kami proses, kami klarifikasi, bahkan kami sampai turun ke daerah minta untuk gelar perkara, karena itu bidang kami, maka dengan mudah kami mengecek ada yang menyimpang atau tidak, ada yang sudah maksimal atau tidak. Dalam hal ini kami menghimbau, ketika nanti masyarakat merasa dirugikan atau merasa tindakan kepolisian itu tidak tepat, silahkan kami akan tampung dan kami akan respon. Kompolnas juga akan tetap mengawal kasus ini? Betul, betul Pak. Kami akan kawal terus supaya betul-betul Polri dalam menyidik kasus ini secara profesional. Baik, terima kasih Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, kemudian juga ada politisi PDI Perjuangan Pak Wayan Sudirta dan juga Bung Nasir Jamil dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi 2 DPR. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, selamat malam.